Sore teman-teman trader. Hari ini saya posting lagi satu video. Kali ini yang mau saya bahas adalah maksimum pen level atau sering disebut MPL ya. Nah, ini bagi teman-teman PA trader harusnya sudah cukup terbiasa dengan nama MPL, bahkan dicari mulu MPL-nya di mana. Nah, apa sih MPL itu? Yuk kita bahas satu-satu ya. Baik, kembali ke scam awal. Untuk menjelaskan MPL itu kita punya 6 pertanyaan. Apa, kenapa, mengapa, di mana, siapa, dan bagaimana. Jadi ini pertanyaan dasar ya yang kita harus coba jawab untuk setiap hal yang masih kita bingung, kita mesti cari apa sih, kenapa sih, mengapa sih, seperti itu. Baik, apa sih maksimum pain level? Nah, kalau kita ngomongin maksimum pain, itu kan level sakit ya. Eh, Di dunia kedokteran itu ada namanya human pain tolerance. Itu rasa sakit yang dapat ditoleransi oleh manusia. Jika level rasa sakit ini melebihi yang dapat ditahan oleh seorang manusia, dia bakal pass out. Dia bakal pingsan seperti itu. Nah, sama seperti di harga ya. Jadi kalau diasumsikan bahwa rasa sakit ini seperti loss. Loss dari siapa? Loss dari IT. Jika melebihi loss yang dapat diterima oleh IT, itu IT bakal collapse seperti itu. Jadi seperti ditahan sama IT lah. Nah, makanya dinamakan maksimum pain level. Nah, jadi maksimum pain level itu bisa diasumsikan sebagai level maksimal yang dapat ditoleransi oleh IT. Nah, dalam hal harga, ini berarti harga tertinggi atau terendah, tergantung tergantung trennya ya, tergantung pergerakannya. Itu yang harus dipertahankan oleh IT saat memulai tren baru atau melanjutkan tren yang ada. Nah, berarti ini harga tertinggi terendah ini dia pertahanin baik-baik. Kenapa? Kalau sampai dia tembus, dia pass out langsung, dia lewat. Seperti itu. Nah, kenapa disebut maksimum pain level? Nah, ini tadi saya udah jelasin ya. Jika harga melewati titik maksimal ini, kecenderungannya itu IT lain akan menganggap ini sinyal berbalik. Seperti itu. Jadi, ada kecenderungan harga akan berbalik melawan mereka. Jadi tentu kita tahu pergerakan harga itu ada bandarnya, ada tim IT-nya yang mengatur harganya. Seperti itu. Jika MPL ini ditembus, kemungkinan IT lain akan melihat, oh ini sinyal reversal nih, misalkan seperti itu. Nah, ini bakal menyebabkan para IT akan mengambil posisi yang berbeda, jadi nggak sinkron seperti itu. Nah, pada saat terjadi MPL itu adalah titik kritis. Nah, satu kesalahan aja menyebabkan misunderstanding di antara pakai IT. Nanti kalau aksinya nggak sama, yang ada adalah saling makan-memakan. Seperti itu. Oke. Nah, mengapa maksimum pain level terjadi? Nah, ini saya ada suatu gambar ya, saya bikin satu diagram. Nah, ini contoh kasus di samping ini MPL terbentuk sebagai buyer trap. Nah, jadi ini kan kita lihat ada uptrend ya. Nah, ketika uptrend dia naik, kemudian dia sempat turun sedikit untuk sideways, kemudian dia naik ke atas dan dia turun. Nah, dalam posisi pembentukan MPL, ketika dia di sini, ini kan dia lagi downtrend ya, lagi turun. Nah, masih ada buyer yang berusaha mendorong harga naik. IT mah pasti ngizinin. Dia bakal izinin naik sampai batas mana, sampai batas ini, kemudian dia baru turun. Kenapa sih diizinin naik? Tentu supaya IT dapat harga yang lebih bagus kan di atas. Nah, tapi kalau sampai ke sini, sampai ke daerah ini bakal jadi problem. Karena dia bisa bikin berbalik ke atas. Seperti itu. Nah, ini adalah zona yang tidak boleh dilewati. Makanya disebut sebagai MPL zone. Ini zona kritikal, jadi ketika harga bursa naik ke atas ini kritikal loh. Ini nggak boleh dibiarkan terlalu lama di sini sehingga buyer-buyer lain yang belum masuk ikutan masuk. Nah, begitu semua retail ikut masuk buy di daerah sini, waduh ini bablas nih ke atas nih. Karena duit IT sama duit retail itu sama banyak. Seperti itu. Nah, di mana sih terjadi maksimum pain level?
kita asumsikan aja ya, jika harga tertinggi atau terendah dipertahankan oleh IT, itu berarti area itu kan kritikal. Nah, berarti pasti flag limit. Seperti itu. Kan tentu kita tahu ya, harga dia bergerak atas bawah bebas, tapi ada satu area, satu zona yang nggak diizinin lewat. Nah, teman-teman boleh sebut itu SNR, boleh sebut itu flag limit, boleh sebut itu supply demand, bebas. Tapi area itu kritikal. Nah, dalam PA trader kita sebutnya FL. Nah, siapa sih yang berperan dalam maksimum pen level? Nah, jadi ini, nah teman-teman jawab sendiri ya. Mau pilih A, B, C, atau D, silakan. Kalau mau bilang teman, mau bilang babang Gojek, pacar, atau bos, terserah. Nah, tapi teman-teman udah tahu ya, yang berperan pasti IT. Nah, bagaimana sih maksimum pen level terjadi? Nah, ini yang paling penting nih, karena teman-teman mesti tahu bagaimana pembentukan maksimum pen level. Tapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan sesuatu dulu, biar kita summary awal dulu ya. MPL, tolong di note bahwa MPL itu adalah sebuah trik. Dia cuma trik aja sebenarnya yang dilakukan oleh para IT. Tujuannya cuma satu, dia ngincar stop loss para retail dan menyebak para breakout. Seperti itu. Nah, pada dasarnya MPL itu sebuah fake out, di mana sebuah decision dibuat pada saat kembali pertama kali ke level harga tersebut. Nah, dengan kata lain, MPL ini adalah sejarah fake out di masa lalu. Dan dia memiliki probabilitas tinggi menahan harga ketika kembali, ketika FTB. MPL sendiri adalah salah satu zona terkuat. Ini kita mesti kuasain. Kalau mau jadi PA trader yang benar-benar baik, MPL harus dikuasai. Nah, satu note lagi bahwa bentuk MPL itu nggak penting. Yang terpenting adalah struktur utama dan psikologis di baliknya. Oke, ini boleh dicatat, boleh dipahamin. Nanti kita akan lihat secara historinya ya. Oke, nah MPL sendiri itu punya struktur seperti ini. Jadi ini saya lagi analogikan untuk downtrend ya. Jadi ketika harga dari atas turun ke bawah, kemudian dia ranging di sini, dia sempat sideways, kemudian dia spike ke atas, kemudian jatuh. Nah, ketika dia spike ke atas ini adalah fake out. Ini fake out kecil. Kenapa? Dia ngincar di sini kan pada para breakout trader di sini semua nih, mengharapkan harga naik. Seperti itu. Nah, di sini juga yang para seller. Ini kan ada stop loss sini nih. Seperti itu. Kalau misalkan masih bingung, coba lihat materi Quasimodo ya. Itu bagaimana IT menipu para breakout trader dan mengincar SL. Nah, jadi harga dari atas ke bawah, ranging, dia naik ke atas berpura-pura bullish, kemudian dibanding ke bawah. Ini konsep fake out. Nah, sama seperti ini. Dari bawah naik ke atas, dia ranging, kemudian spike ke bawah sedikit menipu para breakout trader, nah, dan naik ke atas mengincar para di sini ada stop loss buyer nih sini nih. Di sini buyer, di sini stop lossnya, di sini juga ada breakout trader, dihajar semuanya. Seperti itu. Ini konsep awalnya. Nah, ini pola ini yang harus kalian cari untuk MPL-nya. Nah, nextnya adalah bentuk seperti ini. Kalau apa bedanya sama yang tadi? Kurang lebih sama ya. Saya balik lagi ya. Nah, kalau ini lihat, harga dari atas ke bawah, ranging sebentar, kemudian sampai ke atas turun. Nah, perbedaan sama yang ini adalah dia sideways-nya cukup lama. Dia sideways cukup lama, memancing para buyer sama seller untuk yang seller kan pasti taruh di sini, yang buyer taruh di sini. Nah, udah diambil kemana, dibawa ke atas. Seperti itu. Jadi, polanya nggak terlalu penting, tapi psikologinya bahwa IT akan bikin para retail trader dalam kondisi yang ragu-ragu. Ini mau naik, mau turun, mau naik, mau turun. Kalau mau turun, gue pasang buy stop deh di bawah, sell stop deh di bawah. Kalau mau naik, gue pasang buy stop deh di atas. Seperti itu. Atau nih, misalkan gini. Ini kan udah satu way nih. Udah satu way, udah gitu ada news mau mendekati.
wah kemungkinan turun nih. Kita pasang buy stop di sini. SL-nya di sini. Nah, harga turun, profit dong dibanding ke atas. Diambil stop loss-nya, seperti itu. Nah, lagi sideways begini, ini cash line ya. Lagi sideways begini, gue pasang buy di sini deh. Kan pasti harapannya balik ke atas kan ya. Ditembus ke bawah, diambil SL-nya, kemudian dia terbang lagi. Sakit hati. Seperti itu. Oke, jadi ini konsepnya satu ini, satu lagi ini. Oke, jadi nggak penting bagaimana bentuk MPL-nya, tapi mesti lihat psikologinya. Apa sih yang terjadi pada saat dia sideways ini? Dan di mana posisinya? Oke, nah, oke, saya coba analogikan biar kita bareng-bareng. Saya ambil trading view kembali. Hmm, oke, saya ambil pet. Harga dari atas ke bawah seperti ini. Ini kan udah bullish ya, dia udah uptrend, kemudian dia ke bawah, sempat ke bawah dikit. Nah, ini banyak yang buyer nganggap ini sebuah retrace. Dia mulai beli lagi, naik ke atas. Tapi ada juga retail yang menganggap ini awal dari downtrendnya. Nah, kemudian dia mulai sideways di sini, berantem antara buyer sama seller. Kemudian one time dia spike ke atas. Dia spike ke atas, buyer menang dong. Nah, sellernya pada stop loss semua kan. Ternyata enggak, dia ke bawah. Nah, lihat. Di sini pada saat buyer menang, yang seller di sini, seller di garis ini, di sini kan area seller ya. Ini area seller, seller kena stop loss. Nah, di sini dia kena ini area sellernya, ini area stop lossnya kan. Nah, kita lihat lagi di sini kan area buyer kan. Oke, di sini buyer stop loss. Oke. Nah, buyernya di sini, stop lossnya di sini kan. Nah, ketika terjadi MPL, dia sideways di sini. Oke, dia sempat sideways di sini dalam pip yang nggak gitu gede ya. Pipnya mah kecil, paling kalau kalian pakai satu lot juga geli-geli, masih nggak berasa apa-apa. Nah, pada saat satu titik dia break ke atas, yang seller pada stop loss semua, buyernya merasa cuan kan, udah merasa untung dibanting ke bawah, diincar lagi stop lossnya. Nah, seperti itu. Ini area MPL-nya di sini. Oke, kenapa ini area tipuan pertama? Ini kan konsep fake out ya. Nah, jadi jangan terlalu ini. Nah, ini area MPL-nya. Seperti itu. Ini MPL zone-nya. Nah, ketika harga ini kan udah turun ke bawah ya harganya ya. Nah, ketika harga balik ke atas, nah baik dengan compression seperti itu. Nah, dia dengan compression. Nah, ini kan terlihat kuat ya sebenarnya ya. Oh, ini FL-nya nih. Nah, karena ini kan ada support resistance di sini. Di sini pasti ada king-nya. Kemudian ditipu di sini. Saya gambarin deh. Takut ya teman-teman bingung. Oke, trendline. Nah, ketika dia bentuk sideways begini, lihat. Ini akan membentuk satu support resistance. Nah, ketika membentuk satu support resistance, percayalah di sini kalian bakal ketemu king. Pasti kalian ketemu king di sini satu. Oke, ini saya hapus deh biar nggak menghalangi pemandangan. Oke, percayalah ketika dia breakout dari sini, ketika dia naik ke atas kemudian ke bawah, ketemu garis support resistance ini yang dibentuk akibat dia sideways, kalian akan ketemu king kecil dalam time frame yang low ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi ketika harga balik ke atas, oh, bagus nih. Nah, ketika kena sini, dia akan bouncing. Ingat, FL penting dia pasti akan bouncing. Fungsi FL cuma dua, antara dia memantulkan sementara dan balik lagi ke arah sebenarnya, atau dia benar-benar bisa reversal. Ketika dia kena sini, oh dia bouncing ke bawah.
Nah, tapi lihat, dia akan kincir ke sini, ke area ini. Nah, baru dia turun. Seperti itu. Jadi, mesti lihat, mesti perhatikan, oh MPL-nya di mana ya? Ketika menentukan flag limit kan, mesti lihat, ada MPL-nya nggak? Seperti itu. Nah, MPL-nya sih pasti ada sebenarnya. Jadi, tergantung pilihan kalian. Oke. Nah, jadi seperti ini untuk konsep MPL sebenarnya. Dia sideway, kemudian sampai melakukan fake out ke atas dan turun. Ini adalah konsep fake out sebenarnya, tapi karena area ini sangat kritikal, dia punya probabilitas tinggi untuk memantulkan harga. Seperti itu. Ya, kita balik ke materi lagi. Nah, ini saya ambil satu contoh untuk maksimum pain level ya. Jadi lihat, harga dari bawah naik ke atas dalam bentuk compression, sempat ke atas kemudian turun ke bawah. Di sini dia sempat ranging, kemudian melakukan fake out. Dia melakukan fake out kecil di sini dan turun ke bawah. Sampai nggak tahu kemana. Ketika dia balik, ini lihat baliknya cepet loh. Tuh, dari sini dia langsung Marubozu semua akan naik ke atas. Sentuh ke sini dan langsung ngedrop ke bawah. Seperti itu. Jadi ini adalah konsep konsep untuk MPL. Nah, jadi kita lihat ya. Ini saya udah kasih garis birunya. Satu, dua, dia ranging, fake out ke atas, turun ke bawah, dan dia akan kembali ke atas dan turun ke bawah lagi. Seperti ini. Nah, untuk menentukan area MPL bentuknya seperti ini ya. Jadi kalian mesti lihat area rangingnya di mana, area fake outnya di mana. Area dia spike ke atas ya dan turun ke bawah. Nah, ini area MPL. Dari garis support resistance ke area fake outnya. Sama seperti ini ketika dia sempat ranging seperti ini naik ke atas kemudian turun. Ini area MPL-nya. Oke. Nah, saya akan tutup untuk materi hari ini. Ini saya ambil dari seseorang untuk power walk. Saya bilang ini kata-kata yang punya power ya. Look for tricks being played on approach to place where trick was played and you will find where price will turn. Ini kata-kata yang sangat-sangat punya kekuatan ya. Dan silakan kalian cari tahu ini kata-kata dari siapa. Karena untuk PA trader pasti tahu ini punya siapa yang ngomong ini. Oke, jadi kalian harus melihat trik yang sedang dimainkan on approach. Jadi kalian ketika dia approach, kalian mesti lihat trik apa sih yang bakal dimainkan. Nah, nah saat kalian mencari ini, kalian mesti lihat di sebelah kirinya. Look to the left, ada nggak area yang sempat dilakukan trik lagi? Nah, seperti ini kan sempat lakukan trik nih. Dia sempat fake out ke atas, kemudian ke bawah kan. Nah, jadi kalian tahu di mana harga akan berhenti. Jadi bukan di sini, bukan di daerah ini, tapi di area trik yang pernah dilakukan sebelumnya. Oke, jadi kalian mesti lihat ketika dia approaching, oh dia akan berhenti kemana ya? Ada nggak area sebelumnya di sebelah kiri yang IT pernah melakukan trik fake out atau trik apapun yang kalian pahami? Nah, kalian tahu di mana dia akan mengulang karena IT demen mengulang. Jadi mereka punya sejarah, oh di sini gue pernah nipu orang nih, gue tipu lagi di sini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi hari ini. Maaf kalau masih belum terlalu komplit ya, tapi semoga nextnya ke depan saya masih bisa upload lagi untuk materi-materi MPL part 2. Oke, baik selamat sore.